Shalom pemirsa CBN, senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa berjumpa lagi bersama dengan Anda sekalian di pembahasan buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White, dan melalui buku ini kita itu akan diajak dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut kehadirannya yang kekal. Nah, jadi saudaraku sekalian, buku ini juga akan mengajak kita agar ketika kita bangun di pagi hari dan ketika kita mau tidur di malam hari, kita itu harus selalu berhubungan dengan Tuhan hanya dengan melalui doa. Sehingga dengan demikian, setiap tindakan kita yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita, kita bisa mendapatkan bisikan dari Tuhan. Apakah ini merupakan tindakan yang benar atau ini merupakan tindakan yang salah. Pada kesempatan kali ini, bacaan yang akan saya bawakan terdapat di dalam halaman 79. Tapi sebelum kita lanjut untuk memasuki pembahasannya, saya ingin agar saudara sekalian mengundang orang-orang di sekitar saudara untuk duduk menonton bersama, dan melalui hal ini kita juga bisa mendengarnya secara bersama-sama, membahasnya, dan kita bisa mempraktekannya di dalam kehidupan kita setiap harinya. Bacaan kita kali ini berjudul Keselamatan adalah Karunia Tuhan, dan ayat intinya terdapat di dalam Efesus 2 ayat 8-9 yang berbunyi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, jadi saudaraku sekalian, kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kasih karunia dari Tuhan, di mana kita itu diselamatkan dan bisa hidup sampai sekarang ini bukan karena kemampuan dan kekuatan kita sendiri, tetapi melainkan karena kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita semua melalui pengorbanan anaknya, sehingga kita itu bisa hidup sampai dengan sekarang ini. Kita masuk pada pembahasannya. Keselamatan adalah pemberian yang cuma-cuma, namun demikian itu harus dibeli dan dijual. Nah, jadi kembali lagi kita semua di sini diingatkan bahwa keselamatan yang kita dapatkan sampai saat ini itu merupakan pemberian yang cuma-cuma dari Yesus Kristus. Tetapi meskipun demikian, itu harus kita pertanggungjawabkan. Bagaimana caranya? Yaitu adalah ketika kita menjalani kehidupan kita saat ini, kita itu jangan hanya bergantung kepada diri kita sendiri, tapi kita harus bergantung kepada Yesus, karena hanya dengan melaluinya kita itu bisa diselamatkan dan bisa hidup sampai dengan sekarang ini. Dalam pasar di mana pengasihan ilahi yang memimpin, mutiara yang berharga itu digambarkan sebagai dibeli tanpa uang. Di pasar ini semua bisa memperoleh harta surga. Simpanan permata-permata kebenaran terbuka bagi semua orang. Nah, selanjutnya juga di sini disinggung sedikit bahwa mutiara yang berharga itu digambarkan sebagai dibeli tanpa uang. Apa sih yang dimaksudkan dengan mutiara yang berharga itu? Yaitu keselamatan yang diberikan oleh Yesus, di mana itu digambarkan sebagai mutiara yang berharga. Dan tentu saja seperti yang dikatakan di sini bahwa mutiara yang berharga itu bisa kita dapatkan tanpa dibeli dengan uang, tetapi kita dapatkan itu secara cuma-cuma, di mana Tuhan mau ketika kita mendapatkan keselamatan itu, kita itu harus bersyukur akan hal itu dengan cara seperti yang saya katakan sebelumnya, kita itu harus menjalani kehidupan kita itu dengan rasa bersyukur setiap harinya, bukan dengan kemauan kita sendiri. Contohnya ketika kita bangun di pagi hari, kita itu harus bersyukur dalam hal kecil. Misalnya di mana ketika kita bangun, Tuhan itu masih mau memberikan kita nafas kehidupan sehingga kita bisa bangun di pagi hari itu. Dan juga di sini dikatakan bahwa semua orang bisa memperoleh harta surga, di mana kita semua itu bisa
bisa memperoleh harta surga, yaitu kita bisa memperoleh kehidupan seperti Yesus Kristus apabila kita mau dan sungguh-sungguh ingin hidup seperti Yesus, di mana kita mau merendahkan diri kita dan bertobat setiap harinya. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, kata Tuhan, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Tidak ada pedang yang mengawal jalan melalui pintu ini. Suara-suara dari dalam dan di pintu mengatakan, datanglah. Suara juru selamat sungguh-sungguh dan penuh kasih sayang mengundang kita. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Nah, mungkin kalau kita mendengarnya secara sekilas melalui bacaan ini, di sini mungkin agak sedikit sulit untuk kita mengerti. Tetapi poin atau pelajaran yang bisa kita ambil dari kalimat ini yaitu adalah Tuhan, Dia itu membukakan pintu bagi kita semua. Meskipun kita merasa kita manusia yang tidak berguna, tetapi Tuhan itu memberikan keselamatan kepada kita semua. Dan Tuhan itu mengundang kita semua untuk datang kepadanya. Sehingga di sini ada kalimat yang sangat bagus, yaitu maka aku menasihatkan engkau, yaitu Tuhan sendiri memberi nasihat kepada kita semua, supaya kita membeli emas daripadaku, emas yang telah dimurnikan dalam api. Yaitu adalah Tuhan ingin agar kita semua mau untuk mempraktekkan tabiat Yesus Kristus di dalam kehidupan kita itu. Sehingga ketika kita melakukan hal tersebut, meskipun itu sulit, tetapi apabila kita mau untuk mendapatkan emas itu, atau kita mau untuk mendapatkan tabiat yang murni itu, tabiat seperti kehidupan Yesus Kristus, kita itu harus sungguh-sungguh untuk mau melakukannya di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang lebih baik setiap harinya. Injil Kristus adalah suatu berkat yang bisa diperoleh semua orang. Orang yang termiskin sekalipun sanggup sama seperti orang yang terkaya untuk membeli keselamatan. Karena tidak ada jumlah kekayaan dunia yang bisa memperolehnya. Nah, itu sangat benar sekali saudaraku sekalian, bahwa keselamatan itu diberikan untuk semua orang. Keselamatan itu datang tidak memandang apakah saya miskin atau saya kaya, ataupun saudara miskin atau saudara yang kaya. Tuhan itu tidak memandang status sosial kita, tetapi keselamatan itu diberikan untuk kita semua. Dan juga dikatakan bahwa kekayaan yang berada di dunia ini tidak mampu untuk membeli keselamatan tersebut. Jadi perlu kita tanamkan di dalam pikiran kita itu semuanya memiliki nilai yang sama di hadapan Tuhan. Meskipun kita melihat dari kacamata dunia ini bahwa ada orang yang memiliki kehidupan yang lebih enak dan juga ada orang yang memiliki kehidupan yang susah, tetapi itu hanya sebatas di dunia ini saja. Dan apabila Tuhan datang, kita semua ini memiliki nilai yang sama di hadapannya. Itu diperoleh melalui penurutan dengan sukarela, dengan menyerahkan diri kita kepada Kristus sebagai milik yang dibelinya sendiri. Dengan pendidikan yang tertinggi sekalipun tidak menyanggupkan seseorang semakin dekat kepada Tuhan. Nah, di sini juga dikatakan bahwa keselamatan itu kita peroleh dengan penurutan yang sukarela, di mana kata sukarela ini apabila kita membaginya terdapat dua bagian, yaitu suka dan rela, di mana apabila kita suka untuk melakukan penurutan tersebut, itu juga harus disertai dengan rasa rela dari diri kita untuk melakukan penurutan tersebut. Sehingga apabila digabungkan, maka penurutan yang sungguh-sungguh itu merupakan penurutan yang sukarela, yang kita lakukan secara begitu saja tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dan juga di sini disinggung sedikit bahwa keselamatan dan penurutan itu tidak melihat apakah kita kaya atau miskin, dan juga tidak melihat apakah kita memiliki pendidikan yang tinggi di mata dunia ini. Tetapi dikatakan di sini bahwa dengan pendidikan yang tertinggi sekalipun, kita itu tidak
dijamin bahwa kita semakin dekat dengan Tuhan. Nah, jadi meskipun kita melihat ada orang-orang yang telah mempunyai pendidikan yang tinggi di dunia ini, tetapi hal tersebut tidak menjamin dia bisa dekat dengan Tuhan. Dan sebaliknya, mungkin saja kita melihat ada orang yang itu tidak sekolah tinggi-tinggi dan kehidupannya itu hanya biasa saja, tetapi apabila dia mau mempraktekkan penurutan di dalam kehidupannya seperti yang dikatakan di sini, maka tentu saja orang itu memiliki nilai yang tinggi di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena dia mau untuk melakukan penurutan di dalam kehidupannya. Orang Farisi menyenangi keuntungan yang bersifat sementara dan duniawi, dan yang bersifat rohani. Dengan angkuh mereka berkata, "Kami kaya, tidak kekurangan apa-apa." Padahal mereka melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Nah, di sini juga disinggung sedikit mengenai kehidupan orang Farisi, di mana mereka itu menganggap bahwa mereka telah melakukan segala apa yang telah tertulis di dalam kitab suci. Dan ketika mereka melakukan itu, mereka akan merasa senang, tetapi sesungguhnya itu hanya merupakan kesenangan sementara yang bersifat duniawi. Dan ketika mereka disinggung sedikit mengenai sesuatu yang rohani, maka mereka itu akan merasa angkuh, dan mereka berkata bahwa kami ini kaya dan tidak kekurangan apa-apa. Padahal sebenarnya kehidupan rohani mereka itu melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Nah, itu sangat benar sekali. Di dalam kehidupan kita ini, kita itu tidak boleh seperti orang Farisi. Mengapa? Karena apabila kita memiliki sifat seperti mereka, di mana ketika kita mempelajari kitab suci dan kita merasa bahwa kita itu telah memahami teori-teori dari kitab tersebut, sehingga kita itu akan merasa bahwa kita ini memiliki derajat atau nilai yang lebih tinggi daripada orang-orang yang belum menguasai teori-teori kitab suci tersebut. Dan hal itu belumlah cukup. Tetapi sebaliknya, di sini dikatakan bahwa orang-orang seperti orang Farisi, di mana mereka menganggap bahwa mereka itu telah menguasai kitab suci, tetapi mereka sebenarnya itu hanya menguasai teorinya saja. Dan ketika mereka melihat kehidupan Yesus Kristus, yaitu kehidupan yang benar-benar sempurna, mereka itu merasa bahwa Yesus itu merupakan ancaman, sehingga mereka mencari cara agar mereka bisa untuk menyingkirkan Yesus Kristus sendiri. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita itu tidak boleh hanya mempelajari teori-teori saja, tetapi kita harus mau untuk mempraktekkan apa yang telah kita pelajari. Dan kita itu juga harus memiliki sifat penurutan di dalam kehidupan kita, sehingga melalui hal tersebut, ketika kita mau melakukan sesuatu dan kita bertanya kepada Tuhan, sehingga Tuhan itu akan memberikan jawabannya kepada kita melalui bisikan Roh Kudus. Dan tentu saja apabila kita memiliki sifat penurutan, maka kita itu akan dengan mudah untuk menuruti perkataan dari Roh Kudus tersebut, sehingga apapun yang kita lakukan, maka itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita setiap harinya. Kita tidak bisa mendapatkan keselamatan sebagai upah, tetapi kita harus berusaha mendapatkannya dengan minat dan ketekunan yang sungguh, seperti kita rela meninggalkan segala sesuatu di dunia ini untuk mendapatkannya. Nah, selanjutnya juga di sini dikatakan bahwa keselamatan itu bukan sebagai upah. Jadi, janganlah kita berpikir bahwa ketika kita melakukan kebaikan di dalam kehidupan kita, maka kita itu bisa mendapatkan keselamatan. Tapi, kita harus berusaha mendapatkannya dengan minat dan ketekunan yang sungguh, seperti kita rela meninggalkan segala sesuatu di dunia ini untuk mendapatkannya. Nah, jadi kembali lagi di poin yang pertama tadi, yaitu penurutan, di mana apabila kita menuruti segala permintaan Tuhan, maka kita itu akan mendapatkan keselamatan tersebut. Contohnya ketika Tuhan ingin kita membantu orang lain, tetapi kita juga merasa bahwa diri kita kekurangan. Nah, di sini kita diberikan suatu ujian, di mana Tuhan ingin agar kita mau menjual atau membagikan apa yang kita miliki. Meskipun itu hanya sedikit, tetapi mungkin orang yang di sana itu lebih membutuhkannya.
Nah, di sini Tuhan ingin menguji kita. Apakah kita mau untuk melakukan hal penurutan tersebut, yaitu membagikan sesuatu yang hanya kita miliki sedikit, tetapi kita itu mau untuk membagikannya kepada orang lain. Nah, di sini apabila kita mau menuruti permintaan Tuhan dan kita meninggalkan sifat duniawi kita, yaitu mementingkan diri kita sendiri, maka tentu saja itu merupakan sifat penurutan yang Tuhan mau agar kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tinggalkanlah pemikiran bahwa keuntungan duniawi dan rohani akan dimenangkan demi keselamatanmu. Tuhan menuntut penurutanmu dengan sukarela. Ia meminta engkau meninggalkan segala dosamu. Kutipan ini diambil dari buku Seri Membina Keluarga, jilid 5 halaman 82 sampai 83. Nah, pada akhir pembacaan kita kali ini, di sini dikatakan bahwa keuntungan duniawi dan keuntungan rohani itu tidak bisa kita dapatkan bersama-sama. Jadi kita itu dihadapkan dengan dua pilihan. Apakah kita mau untuk mencari keuntungan yang bersifat duniawi, yaitu keuntungan yang bisa kita dapatkan secepatnya, tetapi itu hanya bersifat sementara, yaitu hanya bersifat ketika kita masih hidup di dalam dunia ini. Atau kita itu mau mendapatkan keuntungan rohani, yaitu keuntungan yang bersifat kekal dan selama-lamanya. Sehingga apabila kita mau untuk melakukan hal penurutan, maka tentu saja itu merupakan hal yang bersifat rohani. Dan dari hal tersebut, kita itu bisa mendapatkan keselamatan yang sesungguhnya. Dan Tuhan mau kita melakukan penurutan itu dengan secara sukarela. Sehingga ketika kita melakukannya dengan secara sukarela, maka kita akan meninggalkan dosa-dosa duniawi kita. Nah, jadi saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini, pelajaran yang bisa kita ambil dari bacaan kita kali ini yang berjudul Keselamatan adalah karunia Tuhan, yaitu adalah Tuhan ingin agar kita mau melakukan penurutan di dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena keselamatan yang kita dapatkan ini sudah Tuhan berikan secara cuma-cuma kepada kita semua di dunia ini. Dan sebagai gantinya, Tuhan mau agar kita ini hanya melakukan penurutan di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mau agar kita meninggalkan keinginan duniawi kita dan kita menghidupkan tabiat Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian, setiap harinya kehidupan kita itu akan menjadi kehidupan yang lebih menurut dan menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Kiranya melalui pembahasan kali ini kita itu bisa menjadi pribadi yang lebih menurut setiap harinya. Sampai bertemu lagi di pembahasan berikutnya. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.